Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid At-Thayyibah kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon-calon ahlul jannah semuanya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga puasa kita dan ibadah kita semuanya di Ramadan mengantarkan kita untuk semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jamaah yang mulia, banyak orang yang sudah meninggalkan dunia ini namun ternyata belum sempat mencicipi atyabul asya. Atyabul asya itu sesuatu yang paling baik, paling nikmat, paling membahagiakan, paling memuliakan dalam hidup. Apa itu? Syekh Malik bin Dinar beliau pernah mengatakan, kharajan nasu minad dunya walam yatuqat yabal asya. Manusia itu mereka telah keluar dari dunia, mati, masuk ke liang lahat, pindah ke alam barzah, sedangkan ia belum mencicipi atyabul asya. Apa itu atyabul asya? Beliau menjawab, al-ma'rifah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, seandainya hidup kita ini sudah mengenal Allah, aman dunia akhirat. Tapi kalau kita belum mengenal Allah, tidak aman. Jangankan kita jadi orang fakir, biar kaya raya tidak aman. Jangankan kita rakyat jelata, pejabat paling tinggi, tidak aman. Jangankan kita orang awam, biar profesor, doktor, kalau belum ma'rifatullah, bahaya. Al-Fakir kemarin baru dapat tugas ceramah di satu perusahaan yang pimpinannya baru kena kasus. Bayangkan, gaji per bulan 4 miliar lebih, masih kurang. Coba bayangkan. Kalau bukan karena tidak mengenal Allah, tidak mungkin. Seandainya jamaah atau ibah yang ibadah tiap bulan penghasilan 4 miliar, insya Allah sujud syukurnya sampai jidatnya hitam. Betul? Kayak tidak ada orang ya? Betul? Betul? Bayangkan, ada yang sampai sekarang belum pernah kok ngelihat seperti apa wujud duit 4 miliar itu. Itu tiap bulan dia dapatkan, tapi masih kurang. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah. Maka penting itu yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya itulah keberuntungan kita tiap waktu. Di para jamaah yang mulia, kita semua sekarang sebetulnya sedang ujian. Yang ujian itu tidak hanya anak-anak kita yang di sekolah, di madrasah, di pondok, di kampus. Kita tiap waktu sedang ujian sesungguhnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik yang bagaimana? Ya tergantung keadaannya, sebab keadaan orang beda-beda. Dan sebetulnya kalau seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Abbas Al-Mursi, sebetulnya waktu manusia dalam hidup cuma ada 4. Auqatul abdi arba'atun lah misalah.
Waktu hidup seorang hamba, seorang manusia di dunia ini cuma hanya ada 4. Tidak ada yang kelimanya, apalagi ke-50. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti zaman kiamat, kesimpulannya waktu hidup cuma ada 4. Dan kalau tiap kita ketemu waktu ini bisa beramal yang terbaik, sukses kita itu. Apapun siapapun kita. Tidak harus ada syarat mesti jadi orang kaya, jadi orang kuasa, jadi orang ini orang dada. Siapapun saja bisa sukses kalau tiap ketemu waktu ini bisa beramal yang terbaik. Waktu apa itu? An-nikmatu wal baliyatu wa ta'atu wal maksiatu. Jadi waktu hidup manusia itu kadang lagi ketemu dengan keadaan dapat nikmat, kadang-kadang dapat waktu sedang ketimpa bala, kadang-kadang dalam waktu kita sedang taat, dan kadang-kadang kita sedang kepleset maksiat. Itulah 4 waktu hidup manusia. Kita terkadang tidak bisa memilih. Semua orang kalau disuruh milih, pilih mana? Dapat nikmat atau ketimpa bola, dapat nikmat, pasti begitu pilih. Tapi hidup kan tidak selamanya dalam pilihan manusia. Banyak kejadian itu di luar pilihan, namun menjadi satu kejadian yang harus dihadapi oleh seorang manusia. Maka para jamaah yang mulia, yang pertama, kalau kita ini sedang dalam keadaan mendapatkan nikmat, amalan terbaiknya kita semua dah tahu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Warahul qalbi billah. Catatan pertama tentang syukur itu adalah gembira hati kita karena Allah. Bu, ibu-ibu ada ibu? Oh, mana orangnya ya? Ibu-ibu kalau misalnya dapat uang belanja dari suami 1 bulan 10 juta cukup bu? Gembira enggak bu? Kenapa gembira? Duitnya banyak. Nah kalau gembiranya karena duitnya banyak belum syukur namanya itu. Yang menjadi orang syukur itu kalau gembiranya karena Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau amanahkan rezeki kepada suami hambamu ini dari jalan yang halalan thayyiban. Itu namanya syukur. Makanya kalau ibu-ibu tiba-tiba dapat duit dari suami 1 miliar, jangan buru-buru terima, tanya dulu dari mana 1 miliarnya. Begitu. Jangan asal 1 miliar, alhamdulillah sujud syukur, nanti dulu. Takutnya baru terima 1 miliar, besoknya datang KPK. Repot nih urusan, kan gitu. Jadi para jamaah yang mulia, orang syukur itu gembiranya karena Allah. Maka kalau benar-benar ahli syukur, syukur itu tiap waktu. Seorang kiai dari Lasem yang lagi begitu ya, dari Sarang atau Lasem itu yang lagi sangat terkenal, yaitu Gus Baha, sampai beliau pesan kepada murid-muridnya senyap. Baik santri-santriku semuanya, kalian boleh ngaku jadi santri saya, dan saya aku sebagai santri selagi kalian jadi ahli syukur. Kalau kalian tidak pandai jadi ahli syukur, jangan ngaku-ngaku jadi santrinya Gus Baha. Oh gitu. Masya Allah. Para jamaah yang mulia, kenapa demikian? Karena dulu Rasulullah SAW pernah munajat kepada Allah, ya Allah, para nabi dan rasul yang lain engkau berikan mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar, apinya malah dingin. Nabi Daud bisa membuat besi lunak di tangannya. Dan berbagai macam hal-hal hebat lain yang diberikan kepada para rasul yang lain. Tapi Rasul merasa tidak diberikan semuanya itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada
wajadaka ailan faghna. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menemukanmu dalam keadaan yatim, lalu kemudian Allah melindungimu? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan tidak tahu, lalu memberikan petunjuk? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan fakir, lalu mencukupimu? Jadi ternyata para jamaah yang mulia, kita umat Islam, sampai pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW dituntun oleh Allah untuk bersyukur. Tidak usah nunggu hal-hal besar, tidak usah nunggu jadi pejabat tinggi bersyukur, biar jadi rakyat jelata bersyukur. Tidak usah nunggu jadi konglomerat, jadi orang kaya raya. Asal masih diberi hidup dengan rizki yang membuat kita bisa makan minum sederhana namun kuat ibadah, syukur. Tidak usah nunggu mesti punya mobil Alphard baru bersyukur, biar naik angkot juga asal bisa bayar, syukur. Begitu kira-kira. Para jamaah yang mulia, terlebih kita Masya Allah diberi sehat, bisa sholat jamaah di Masjid Thayyibah, masih diberi lagi ruangan, masih bisa ikut pengajian, itu bersyukur. Alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada. Kita tadinya tidak tahu, kemudian kita dapat petunjuk, syukur. Nah ini zaman sekarang kadang-kadang kita ini diajak ngaji pada kabur, padahal kalau dites belum tentu. Ini kami di Darul sekarang ini sedang ngaji kitab Sulamul Munajat, ilmu tentang sholat dasar. Biarpun itu pelajaran anak SD, ibarat itu bapaknya anak-anak SD, bahkan kakeknya anak SD, dites belum tentu lulus. Kita memang belum sempat ngaji, tapi kita kadang-kadang tidak mau diajak ngaji, betul? Kayak tidak ada orang, betul? Maka yang mau ngaji bersyukur, karena hanya Allah yang nuntun hati kita mau berendah hati duduk di majelis ilmu seperti ini. Jadi para jamaah yang mulia, orang itu sudah bisa dikatakan hidupnya udah mapan, sudah sukses kalau dia sudah mulai bisa menikmati amalan-amalan persiapan untuk menghadapi kehidupan sudah dunia. Itu benar sukses. Walaupun dia katanya orang kaya raya, pejabat paling kuasa, sholat tidak tenang, zikir doa tidak ada waktu, pengajian tidak ada penting, belum apa-apa hidupnya. Untuk apa hidup seperti itu? Kita udah baca kemarin hadisnya, yu'ta bi anamil dunya min ahlin nar wa yusbahu fin nari sabghah. Akan didatangkan nanti di hari kiamat orang yang di dunia hidupnya paling nikmat, mungkin paling kaya, mungkin paling kuasa, mungkin paling nyohor namanya, paling hebat pengaruhnya, tapi dia ahli neraka. Dicelupkan dia ke dalam neraka, satu celupan, cuk, langsung diangkat dan ditanya, manusia, pernah ketemu kebaikan? Pernah merasakan nikmatan? Apa jawabannya? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah Tuhanku, saya tidak pernah melihat kebaikan, saya tidak pernah bertemu dengan kenikmatan. Jadi dunia mau seberapapun banyak kekayaannya, mau seberapapun besar kekuasaannya, mau seberapa dahsyatnya pengaruhnya, tapi kalau ujungnya ahlun nar, tidak ada guna. Satu celupan neraka cukup membuat memori bahagia dunia lenyap tanpa sisa. Padahal para jamaah yang mulia, kehidupan dunia adalah tanda-tanda. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan oleh Allah hidup dalam iman dan Islam, diberikan kecukupan dalam kehidupan walaupun sederhana, apalagi yang diberikan kelimpahan dan kelebihan dalam kehidupan, itu luar biasa. Masya Allah, kita oleh Allah diberikan waktu luang untuk sholat jamaah, zikir, doa, bahkan kajian seperti ini. Bersyukur, itulah syukur
yang dituntunkan Allah bahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak harus menunggu hal-hal yang luar biasa, menunggu dilantik jadi presiden baru syukur, menunggu baru saja serah terima mobil Alphard baru bersyukur. Tidak ada. Kita dalam kesederhanaan namun dalam iman Islam dan ketaatan adalah patut untuk kita syukuri, bahkan dengan syukur yang sangat mendalam. Yang kedua, para yang mulia, waktu kita ini kadang-kadang sedang dapat cobaan, ketimpa musibah, bertemu dengan kegagalan dalam suatu usaha ataupun musibah yang lainnya. Kadang kita punya rekan bisnis berkhianat, kita tertipu, atau sedang dalam perjalanan terkena kecelakaan dan sebagainya. Kalau kita sedang dalam waktu terkena musibah, maka kalau kita ingin juga mendapatkan kesuksesan, jadilah orang yang ahli sabar. Jadi kesuksesan orang yang sedang tertimpa musibah adalah sabar. Para jamaah yang mulia, kenapa orang itu bisa sabar? Karena dia insaf, dia sadar diri. Makanya bacaan orang sabar itu istirja. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita baca bareng-bareng ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang ada yang keliru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kalau tertimpa musibah sebesar apapun, kalau dia mengucap istirja, insya Allah redam. Seandainya dia paham maksudnya. Sebab apa? Inna lillah, kami ini milik Allah. Namanya kita menjadi milik Allah, sementara semua yang terjadi dalam kudrat Allah kita terima. Para jamaah yang mulia, kalau kita jadi karyawan, jam kerja jam 8, kita datang jam 10, dimarahi bos, terima tidak? Terima. Ya bos, maaf bos, siap bos, kan gitu kita. Oh, untung cuma dimarahi tapi tidak sampai dipecat. Ya, sekarang kerja yang betul, siap bos, begitu kan. Tapi ada orang nih, jam kerja jam 8, dia datang ke kantor jam 11, kemudian di stop oleh satpam, marah dia. Kenapa marah? Tahu sebabnya? Karena dia pemilik perusahaannya. Dong dia yang punya perusahaan kok, mau datang jam 8, 9, 10, jam 1 siang terserah. Kantor-kantor gua kan gitu. Milik-milik gua. Nah, di situ masalahnya. Kenapa ada orang ditegur terima, baik bos, siap bos, maaf bos, sementara yang satu ditegur marah? Karena yang satu sadar diri, dia karyawan, salah dia, telat datang ke kantornya. Yang satu tidak terima. Sebab apa? Ini perusahaan gua, kamu satpam baru berani-berani marah-marahin bos. Nah, kadang-kadang kita ini seperti bos itu, yang tidak terima ketika kita sebagai milik Allah, kadang dikasih sehat, kadang-kadang juga dikasih sakit. Karena kita milik Allah, Allah kasih sehat, boleh. Kadang-kadang dikasih sakit, boleh. Kadang-kadang kita dibuat lancar urusan, boleh. Kadang-kadang dibuat seret, boleh. Kadang-kadang kita sukses, boleh. Kadang-kadang gagal, boleh. Kadang-kadang kita dipuji-puji orang, boleh. Kadang-kadang kita dicemooh orang, boleh. Karena itu kita milik Allah, kita jalani baik-baik. Itu yang buat kita bisa sabar. Dan kita husnudon, Allah maha tahu, maha bijaksana. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Allah maha tahu. Maka setiap ujian dan cobaan menjadi pertanda derajat manusia di depan Allah.
Wah, orang kok ujiannya ringan-ringan aja. Oh, berarti dia di depan Allah tingkatannya masih rendah. Ujiannya berat. Oh, berarti sudah tinggi kerja Allah. Orang akan diuji sesuai kadar keagamaannya. Makin tinggi agamanya, makin tinggi ujiannya. Kadang-kadang ada orang mengatakan, dulu sebelum saya hijrah ke jalan Allah, sebelum jadi ahli ibadah, rasanya hidup ringan-ringan saja. Kenapa setelah saya tobat, setelah saya ikut jadi orang ahli ibadah, hijrah ke jalan Allah, ada saja ujiannya? Ya begitu. Kalau ada anak tidak pernah ikut daftar kuliah, ya tidak pernah ada pelajarannya dan tidak akan pernah ada ujiannya, namun juga tidak akan ada kenaikan tingkatnya dan tidak pernah akan ada gelarnya. Tapi kalau kita udah daftar kuliah, akan ada pelajaran, akan ada ujian, sukses, naik tingkat, lama-lama lulus, dapat gelar sarjana, master, doktor, bahkan profesor. Jadi para jamaah yang mulia, sabar, syukur-syukur malah ridho. Para jamaah yang mulia, ada satu kiat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, in sobarta madu amrullah wa kunta makjuran. Kalau kamu sabar menghadapi musibah, ujian cobaan dari Allah, maka ketentuan Allah itu pada waktunya akan berlalu dan engkau menjadi orang yang mendapatkan pahala. Wa in jazita qad amrullah wa kunta makzuran. Namun kalau kamu berkeluh kesah, tidak terima, ngadu sana sini, apalagi zaman sekarang ngadu ke sosmed, seakan ngadu ke seluruh dunia. Aduh, hidup gua apes banget sih, susah banget sih. Sudah jadi orang ahli masjid, ahli majelis ilmu, sudah ibadah ini itu, kenapa hidup seperti ini? Wah, itu namanya dia berkeluh kesah. Maka orang-orang seperti ini takkan bisa lepas dari ujian cobanya, harus tetap dihadapi. Namun ia menjadi berdosa karena tidak sabar. Maka pilihan kita hanyalah bersabar. Kenapa kita bisa bersabar? Karena kita tahu bahwa walaupun memang bersabar itu berat, Allah lebih berat lagi memberi pahalanya, bahkan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sempurnakan, penuhi pahala orang-orang sabar tanpa perhitungan. Jadi kalau orang nanya, Pak, apa sabar ada batasnya? Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya, sebagaimana Allah tidak membatasi sabar. Hanya memang kemampuan kita bersabar yang harus terus ditingkatkan. Bagaimana doanya? Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ini doanya. Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran dan wafatan kami dalam dan sebagai orang-orang yang beragama Islam yang bersedih kepadamu ya Allah. Sebab para jamaah yang mulia, sabar itu perlu banyak. Tidak cuma minta status. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkan kepada kami kesabaran. Karena mau sabar mau tidak sabar, kalau sudah waktu dan tempatnya harus kita jalani, harus dijalani. Bahkan kalau menurut ilmunya para filosof, kadang-kadang para jamaah yang mulia, ada satu cobaan yang solusinya hanya satu, kita jalani aja. Tidak ada solusinya kecuali dijalani, dan nanti pada waktunya badai akan berlalu. Kemudian yang ketiga adalah waktu di mana kita sedang dalam keadaan taat. Kalau kita sedang taat pada jamaah yang mulia seperti sekarang ini, apa amalannya agar kita sukses? Iktiraf, kita mengakui bahwa ketaatan kita anugerah Allah. Makanya kalau nanti kita masuk surga pada yang mulia, apa yang akan kita baca? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini, kepada dinul Islam, kepada jalan istiqamah, kepada jalan menuju kepada jannah ini. Alhamdulillah hadani hada.
Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah laula nadan Allah, kalau bukan Allah yang berikan hidayah kepada kita. Kita semua bisa menjadi ahli taat seperti ini adalah karena Allah. Maka para jamaah yang mulia, jangan katakan tadi malam saya alhamdulillah sukses sholat tahajud, siang pagi tadi sukses sholat duha, hari ini sukses hatam 2 juz. Bukan, mestinya katakan alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatih, malam hari ini hamba yang fakir ini ditolong oleh Allah, dijamu oleh Allah dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan duha, dengan hatam Quran dan sebagainya. Jadi amal kita ini adalah anugerah Allah. Kita yang dapat nama walaupun hakikatnya Allah yang menciptakannya. Wallahu alakum bama ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa yang kamu amalkan. Dan yang keempat adalah waktu di mana kita sedang tergelincir dalam maksiat. Orang walaupun maksiat bisa sukses. Caranya apa? Amalannya lakukan. Amalan orang maksiat apa? Segera istighfar dan taubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhan kamu sekalian. Ketika kita oleh Allah ditakdirkan kepleset dalam maksiat, itu Allah mau menuntun kita sadari kita bukan orang hebat, kita bukan orang kuat, kita orang lemah, kita orang yang hidupnya sering diambil alih oleh setan. Maka segera astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imam Dailah mengatakan dalam alikamnya, maksiatun aurasat dulan wabtiqaran khairin min ta'atin aurasat izzan wastiqaran. Kemaksiatan yang menyebabkan orang merasa rendah, hina dan butuh ampunan Allah lebih baik daripada taat yang membuat orang merasa mulia dan sombong. Para jamaah yang mulia, semoga kita menjadi orang-orang yang dalam keadaan apapun sukses melakukan amaliyahnya yang pada intinya mengantarkan kita semakin mengenal Allah, semakin ma'rifat Allah, berarti kita telah mendapatkan atyabul asyah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan para jemaah. Mohon maaf atas kurang berkenan. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.